Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik di SD. Kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Vina Siti Nur Septiani, dan rekan saya ada Amalia Lestari dan Gina Dwi Arista akan membahas mengenai perkembangan aspek sosial emosional peserta didik SD. Perkembangan adalah hal yang berkaitan dengan perubahan kualitatif serta kuantitatif, yaitu urutan progresif dari perubahan yang teratur serta koheren. Progresif itu ditandai dengan adanya perubahan yang terarah, membimbing anak untuk maju. Adapun teratur yang koheren ditunjukkan bahwa adanya keterkaitan nyata antara perubahan yang sebelumnya maupun sesudahnya. Perkembangan adalah suatu perubahan tingkah laku seseorangan yang didasarkan pada keadaan psikis atau mentalnya. Perkembangan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Pada tahap fisik, perkembangan mencakup pertumbuhan tubuh, kemampuan motorik, dan perubahan dalam sistem organ. Sementara itu, perkembangan kognitif berkaitan dengan proses berpikir, memahami, dan belajar. Perkembangan sosial melibatkan interaksi dengan orang lain, pembentukan hubungan, serta pemahaman tentang norma dan nilai dalam masyarakat. Di sisi emosional, perkembangan mencakup pengenalan dan pengelolaan emosi serta pembentukan identitas diri. Selanjutnya, ada perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan sosial emosional anak merupakan suatu keadaan yang ada pada diri anak yang meliputi perubahan secara badania maupun kondisi mental yang nantinya menimbulkan rasa seperti sedih, marah, bahagia, tidak bertanggung jawab, susah mengambil keputusan, dan sebagainya. Di dalam perkembangan dunia pendidikan, sosial emosional memasuki kedudukan yang sangat penting selain perkembangan kognitif anak. Perkembangan sosial emosional anak merujuk pada proses pertumbuhan yang mencakup perubahan dalam aspek sosial dan emosional mereka. Ini melibatkan perkembangan kemampuan berinteraksi sosial, mengenali dan mengelola emosi, serta memahami hubungan dengan orang lain. Perkembangan ini memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian dan kesejahteraan psikologis anak. Perkembangan sosial emosional merupakan proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, mendengarkan, mengamati, dan meniru apa yang mereka lihat. Perkembangan sosial emosional anak merupakan suatu keadaan yang ada pada diri anak yang meliputi perubahan. Perkembangan sosial emosional anak sangat berpengaruh baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Perkembangan sosial emosional anak usia dasar sangat berpengaruh kepada perilaku, penyesuaian, pengendalian, serta dengan aturan-aturan. Ketika anak mampu mengondisikan dirinya dengan lingkungannya, maka fungsi sosial emosionalnya juga akan semakin baik. Selanjutnya, tahapan-tahapan perkembangan sosial emosional peserta didik SD. Yang pertama ada perkembangan sosial emosional anak kelas 1 rentang usia 6-7 tahun. Pada usia ini, rasa kemandirian anak semakin meningkat di awal sekolah, tetapi juga semakin membutuhkan perhatian dan persetujuan dari orang tuanya. Anak juga mulai memahami kalau hubungan pertemanan sebenarnya bisa dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendalinya. Dapat dilihat juga pada gambar di samping, terdapat beberapa perilaku anak yang menunjukkan hubungan pertemanan anak yang dipengaruhi oleh sebuah makanan. Lalu anak juga ditunjukkan sedang memakai sepatu sendiri yang membuktikan bahwa rasa kemandirian anak sudah muncul, dan foto ketiga juga menunjukkan hubungan pertemanan anak yang mulai tumbuh. Kedua ada perkembangan sosial emosional anak kelas 2 kelas 3 SD rentang usia 8-9 tahun. Di usia ini anak mulai mempunyai beberapa teman baik, tetapi hubungan pertemanannya masih mudah berubah akibat pengaruh berbagai faktor. Anak juga sangat ingin diterima oleh teman sebayanya dan banyak mencoba berbagai kepribadian dan hobi baru untuk tahu mana yang paling cocok untuk dirinya. Dapat dilihat juga dari beberapa foto di samping yang menunjukkan pertemanan anak yang meluas. Anak juga sedang mencari kegiatan yang cocok untuknya, seperti kegiatan berolahraga yang melatih kekompakan dengan pertemanannya. Lalu, pertemanan anak juga biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor orang tua. Biasanya anaknya berteman karena orang tuanya juga berteman. Yang ketiga terdapat perkembangan sosial emosional anak kelas 4-5 SD rentang usia 10 hingga 11 tahun.
Di kelas 4 dan 5 ini, anak sudah mulai menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan sebagian diantaranya juga sudah ada yang memasuki masa pubertas. Menurut studi yang dilansir dari National Institute of Health, pada rentang usia ini kebutuhan anak untuk diterima sebagai bagian kelompok pertemanan itu semakin besar, sehingga fokusnya lebih besar untuk teman dan komunitasnya. Dilihat juga dari beberapa foto di samping di mana anak sedang menunjukkan sebuah pertemanan dan relasi pertemanannya yang meluas. Anak juga sudah fokus dan sudah lebih besar fokusnya terhadap pertemanannya. Selain itu, di foto tersebut juga dijelaskan bahwa pada rentang usia ini anak sedang memasuki masa pubertas yang emosionalnya cukup naik turun. Yang keempat, terdapat perkembangan sosial emosional anak kelas 6 rentang usia 12 tahun. Nah, di tahun terakhir sekolah dasar ini bisa dibilang anak sedang berada dalam masa transisi menjadi seorang remaja. Kemandirian anak semakin matang dan pengaruh teman pun semakin kuat, sehingga anak perlu didampingi dan dipantau kondisi emosionalnya oleh orang tua. Pada gambar di samping juga menunjukkan beberapa foto di mana pertemanan anak semakin kuat. Anak juga menambah relasi lebih banyak lagi, sehingga anak harus selalu dipantau kondisi emosionalnya oleh orang tua, karena pertemanan berpengaruh banyak terhadap aspek sosial emosional anak. Dari tahapan perkembangan aspek sosial emosional peserta didik yang dilihat dari tahapan umur, terdapat dua perbedaan perkembangan sosial emosionalnya. Hal ini dapat dilihat dari karakter emosinya, apakah stabil yang artinya sehat, apakah tidak stabil berarti tidak sehat. Karakter emosi anak yang stabil ditunjukkan dengan anak yang menunjukkan wajah yang ceria, mudah bergaul dengan temannya secara baik, bergairah dalam belajar, serta dapat berkonsentrasi dalam belajar, dan anak juga percaya diri terhadap pertemanannya, pembelajaran di sekolahnya, dan lain sebagainya. Sedangkan karakter emosi anak yang tidak stabil yaitu anak menunjukkan wajah yang murung, mudah tersinggung, tidak mau bergaul dengan orang lain, suka marah-marah, suka mengganggu teman, dan dia tidak percaya diri. Sehingga kita sebagai orang tua ataupun guru dapat membedakan perkembangan aspek sosial emosional anak dari karakter emosi anak. Apakah emosinya stabil ataupun tidak stabil? Nah, selanjutnya ada faktor-faktor perkembangan aspek sosial emosional pada peserta didik di SD, yaitu ada keluarga, status sosial ekonomi, pendidikan, kepastian mental, emosi dan inteligensi, dan kematangan. Nah, yang pertama ada faktor lingkungan keluarga. Dari keempat gambar di samping dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan perilaku atau interaksi dari orang tua yang menghadapi emosi anaknya sendiri. Padahal, mengabaikan emosi anak dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan psikologis mereka saat dewasa. Sedangkan, untuk lingkungan keluarga sendiri merupakan faktor utama dalam perkembangan sosial emosional anak. Perlu diketahui juga bahwa orang tua dan orang terdekat yang sehari-hari mendampingi akan memainkan peran penting agar tonggak perkembangan sosial emosional anak dapat tercapai. Proses merangsang, salah satu fase tumbuh kembang anak ini bisa dilakukan sejak bayi. Adapun salah satunya yang bisa dilakukan dengan membangun ikatan yang kuat antara ibu dan anak ketika proses menyusui. Untuk ayah juga bisa ikut membentuk fondasi dengan cara kontak dengan mata ataupun sering diajak berbicara. Ketika anak sudah tumbuh besar dan kemampuan berpikirnya meningkat, orang tua dapat membantu mengembangkan kemampuan sosial emosional anak usia dini. Adapun untuk beberapa cara yang dapat diupayakan para orang tua untuk membantu anak mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Yang pertama adalah memberikan contoh yang baik. Misalnya, dengan kebiasaan berbagi, tidak sungkan meminta maaf, sering mengucapkan terima kasih atau kebiasaan ramah saat berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Yang kedua, bangun iklim positif di rumah. Ibu tidak boleh sungkan untuk bisa menunjukkan kasih sayang dan memberikan pujian saat anak berperilaku baik. Dengan kebiasaan seperti ini, anak secara alami tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, gembira, dan murah hati. Yang ketiga, mengajak untuk bisa berempati. Ibu bisa menanyakan bagaimana kegiatan anak saat di luar rumah,
senang atau sedih, atau perbincangan dari hati ke hati. Proses tanya jawab ini membuat anak berpikir setiap tindakan bisa mempengaruhi emosi orang di sekitarnya. Yang keempat ada latih untuk bisa bekerja sama. Contoh untuk permainan sosial emosional anak usia dini yaitu seperti main boneka bersama, main bola, masak-masakan, atau bermain peran. Dan yang terakhir, ajari untuk bisa menyelesaikan konflik. Orang tua juga bisa membantu melalui permainan atau aktivitas sehari-hari. Saat bermain, anak tak hanya belajar bekerja sama, tapi juga jadi mengenal aturan main. Dan yang kedua ada faktor status ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, dalam kehidupan, anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. Menjaga status sosial dan ekonomi keluarga dapat memiliki dampak yang kompleks pada perkembangan anak, terutama dalam konteks pergaulan yang tidak tepat. Anak seringkali merasa perlu untuk menjaga citra atau status sosial keluarganya, yang dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam pergaulan yang tidak tepat. Adapun studi yang menunjukkan bahwa tekanan untuk menjaga status sosial keluarga dapat menyebabkan anak merasa tertekan dan cenderung mengikuti norma-norma sosial yang mungkin tidak sehat. Hal ini dapat mengarah pada perilaku negatif seperti pergaulan dengan teman sebaya yang kurang baik atau terlibat dalam aktivitas yang beresiko. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak seperti halnya membangun komunikasi terbuka dan memberikan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai positif dapat membantu anak mengatasi dilema ini tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pribadi mereka. Dengan demikian, kesadaran dan dampak dari tekanan menjaga status sosial dan ekonomi keluarga pada anak sangat penting dalam upaya mendukung perkembangan sosial emosional yang sehat dan positif bagi mereka. Faktor yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Pentingnya perkembangan sosial dan emosional pada anak usia sekolah dasar terletak pada perannya dalam membentuk karakter dan keterampilan sosial yang baik. Keterampilan sosial yang baik membantu anak untuk membina hubungan yang sehat dengan teman sebaya, orang tua, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pendidikan yang memperhatikan aspek sosial emosional anak dapat memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan pribadi yang seimbang dan positif. Perkembangan sosial emosional melalui pendidikan oleh guru sangat penting, terutama pada tingkat PAUD dan TK, karena ini merupakan fondasi untuk interaksi dan hubungan mereka dengan orang lain di masa depan. Melalui perkembangan ini, anak mulai memahami dan mengelola emosi, serta belajar cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Faktor yang keempat ada kepastian mental, emosi, dan inteligensi. Kepastian mental, emosi, dan inteligensi memainkan peran penting dalam perkembangan aspek sosial emosional pada peserta didik di SD. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan mempunyai kemampuan bahasa yang secara baik. Pada kasus tertentu juga, seorang yang jenius akan sukar untuk bergaul dengan kelompok sebayanya, karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi atau bisa disebut dengan dewasa menganggap atau memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Dan untuk faktor terakhir yaitu ada kematangan. Kematangan dalam aspek sosial emosional memainkan peran penting juga dalam perkembangan anak di tingkat sekolah dasar. Adapun untuk bersosialisasi sendiri pasti memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Faktor kematangan berpengaruh terhadap respon individu dalam menyikapi berbagai keadaan yang dihadapi, baik dari dalam diri maupun konflik-konflik dalam proses perkembangan yang terjadi. Perkembangan emosi anak juga terkait erat dengan kematangan sosial.
Anak perlu mampu memahami dan mengekspresikan perasaan mereka secara tepat. Situasi dan kondisi yang mendukung perkembangan sosial emosional anak usia dini sangat penting untuk membantu mereka mengelola emosi yang baik. Contoh dalam perkembangan emosi, pengendalian pola reaksi, emosi yang diinginkan perlu diberikan kepada anak guna menggantikan pola emosi yang tidak diinginkan sebagai tindakan preventif. Nah, bahasan yang terakhir, ada 5 proses belajar yang menunjang perkembangan emosi. Terdiri dari 5 cara, yaitu yang pertama, belajar dengan cara meniru atau learning by imitation. Belajar cara ini yaitu dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu orang lain. Anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati olehnya. Yang kedua, belajar dengan mempersamakan diri atau learning by identification. Di sini, anak hanya mampu meniru orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya, sehingga anak akan meniru perilaku yang baik maupun buruk serta apapun yang dilakukan oleh orang yang ia kagumi seperti orang tuanya. Yang ketiga, ada belajar melalui pengkondisian atau conditioning. Dengan metode ini, anak belajar melalui aspek rangsangan bukan dengan aspek reaksi. Pengkondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun-tahun awal kehidupan mereka. Anak kecil kurang mampu menalar, kurang pengalaman untuk menilai situasi secara kritis, dan kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Yang keempat, ada pelatihan atau training. Belajar di bawah bimbingan dan pengawasan terbatas pada aspek reaksi. Kepada anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Lalu yang terakhir ada belajar dengan coba-coba. Anak belajar coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepadanya dan menolak perilaku yang memberikan pemuasan sedikit. Dari itu dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan emosi merupakan suatu kemampuan anak dalam berinteraksi dengan pengendalian perasaan dan kondisi kejiwaannya. Reaksi anak dalam mengendalikan perasaan ini nantinya akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan, baik dalam memecahkan masalah maupun bertingkah laku dengan orang lain. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.